Baik, selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya pada pertemuan ke-13. Sebelum kita melanjutkan materi ini, kita awali dengan ucapan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Melanjutkan pertemuan kita di pertemuan minggu lalu, di mana materi minggu lalu itu menjelaskan bagaimana gambaran secara umum siklus atau aktivitas kegiatan yang biasanya atau dilakukan oleh perusahaan atau entitas manufaktur. Nah, terkait dengan materi yang sudah dijelaskan di minggu lalu mengenai aktivitas perusahaan manufaktur, perlu diingatkan kembali, perlu dibahas sedikit ya untuk memperjelas bagaimana kaitan materi hari ini dengan materi di minggu sebelumnya, yaitu mengenai proses kegiatan di dalam perusahaan manufaktur. Nah, mengenai proses kegiatan manufaktur yang sudah diterangkan minggu lalu, ini berkaitan dengan materi hari ini, yaitu mengenai perhitungan biaya pokok produksi, atau di dalam istilah lain kita kenal dengan cost of goods manufaktur. Oke. Baik, mengulas kembali, mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang melakukan aktivitas dan proses untuk mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi atau barang jadi. Ya, ini perbedaan yang mendasar di antara dua jenis perusahaan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu di perusahaan jasa dan dagang, di mana di perusahaan manufaktur ini ada suatu kegiatan atau suatu proses yang sangat berbeda dengan jasa dan dagang, yaitu proses untuk mengkonversi atau proses untuk merubah, yaitu merubah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, di tahap proses perubahan bahan baku menjadi produk jadi inilah yang akan melatar belakangi suatu kegiatan lanjutan dari perusahaan manufaktur, yaitu bagaimana proses-proses perubahan baku menjadi produk jadi ini melibatkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perubahan bahan baku menjadi produk jadi tersebut dapat diukur nilainya berdasarkan kepada satuan dari biaya yang kita keluarkan tersebut. Juga sudah dijelaskan secara jelas ya bagaimana siklus kegiatan perusahaan manufaktur dibandingkan dengan dua perusahaan lainnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kegiatan utama di dalam manufaktur atau siklus dalam perusahaan manufaktur itu akan kita awali dengan suatu kegiatan yang kita awali, yaitu membeli material atau membeli bahan baku. Nah, pembelian bahan baku ini dalam rangka pembentukan persediaan bahan baku. Mengapa di manufaktur perlu adanya persediaan bahan baku? Karena bahan baku itu sangat diperlukan di dalam kegiatan proses produksi, di mana produksi atau bagian produksi tidak boleh sampai dengan kekurangan persediaan. Sehingga di perusahaan manufaktur, ketersediaan bahan baku itu sangat penting agar bisa memenuhi permintaan dari proses produksi. Dari bahan baku yang dibeli tadi akan terbentuk persediaan bahan baku ini, di mana bahan baku atau persediaan bahan baku ini akan kita butuhkan sebagai bahan komponen utama atau komponen dasar untuk melakukan proses produksi. Nah, bahan baku yang masuk ke dalam proses produksi ini tidak bisa kita konversi, tidak bisa kita rubah jika tidak dibantu oleh biaya-biaya yang lain. Nah, biaya di sini selain biaya bahan baku adalah adanya tenaga kerja. Jadi tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk merubah bahan baku menjadi barang jadi nantinya. Kemudian juga selain tenaga kerja, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung, juga kita membutuhkan biaya-biaya lain yang akan membantu tenaga kerja tersebut untuk mengubah bahan baku yang kita kenal dengan biaya overhead pabrik. Bahan baku yang masuk ke dalam proses produksi suatu saat atau perubahan bahan baku ini
akan berubah menjadi barang dalam proses. Di mana barang dalam proses ini di interval, di rentang waktu tertentu akan berubah menjadi barang jadi. Nah, proses di dalam perpindahan dari barang jadi yang nanti akan dijual di perusahaan manufaktur ini akan menggunakan konsep akuntansi dagang ya, karena ada transaksi penjualan di sini yaitu penjualan produk jadi. Sedangkan di sini yaitu dari pembelian bahan baku, kemudian persediaan bahan baku, kemudian perubahan bahan baku menjadi barang dalam proses, ini kita butuhkan satu kebijakan akuntansi yaitu akuntansi di manufaktur. Jadi saat barang jadi ini yang dihasilkan dari proses produksi sebelumnya, tujuannya bagi perusahaan manufaktur juga sama seperti di perusahaan dagang, yaitu untuk dijual ya, untuk dijual. Di mana proses penjualan ini bisa kita lakukan secara kredit sehingga muncul tagihan atau account receivable, juga bisa kita lakukan secara tunai ya, di mana saat proses penjualan secara kredit, jika piutang tersebut dilunasi oleh pelanggan kita, ya akan menyebabkan perubahan yaitu berkurangnya piutang, kemudian akan menambah kas perusahaan. Ya, nah ini adalah ilustrasi dari siklus kegiatan di perusahaan manufaktur. Sekali lagi dimulai dari membeli bahan baku, kemudian munculnya persediaan bahan baku, dan bahan baku ini akan kita proses, akan kita konversi di dalam proses produksi dengan bantuan tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung, juga dibantu oleh biaya overhead pabrik, sehingga perubahan bahan baku tersebut berubah menjadi barang dalam proses. Nah, barang dalam proses ini suatu saat akan sebagiannya akan selesai dan berubah menjadi barang jadi. Oke. Dari penjelasan mengenai siklus kegiatan perusahaan manufaktur tadi, ya, di mana proses kegiatan merubah bahan baku menjadi barang jadi tersebut membutuhkan atau memerlukan biaya-biaya yang dapat kita telusuri sebagai komponen dari biaya produksi. Dengan kata lain, untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi, kita membutuhkan biaya-biaya yang akan membantu bahan baku menjadi barang jadi tersebut. Di dalam proses produksi, kita akan mengenal 3 kelompok biaya produksi atau 3 kelompok biaya manufacturing ya, atau manufacturing cost. Nah, dari ketiga biaya yang akan dibutuhkan atau diperlukan di dalam proses produksi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah direct material ya, yang kita kenal dengan biaya bahan baku atau bahan baku. Direct di sini berarti langsung ya, sehingga boleh kita mengatakan dengan biaya bahan langsung atau biaya bahan baku. Kemudian juga kita mengenal 2 kelompok kedua dari biaya manufacturing atau biaya produksi, yaitu direct labor atau tenaga kerja langsung. Kemudian yang ketiga adalah manufacturing overhead atau biaya overhead pabrik. Nah, 3 biaya ini yaitu direct material atau biaya bahan baku atau pemakaian bahan baku ya, kemudian direct labor atau tenaga kerja langsung, dan manufacturing overhead ini adalah 3 komponen biaya yang sangat penting untuk menentukan biaya produksi dalam suatu siklus kegiatan manufaktur. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan direct material? Apa yang dimaksud dengan direct labor? Apa yang dimaksud dengan manufacturing overhead? Yang akan kita lihat dan akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Sebelum menjelaskan atau sebelum kita belajar lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan direct material, ada baiknya kita awali terlebih dahulu dengan pemahaman kita mengenai apa yang dimaksud dengan raw material atau bahan baku itu sendiri. Oke. Nah, bahan baku atau raw material adalah bahan dan komponen dasar yang digunakan dalam proses manufaktur. Jadi, bahan baku itu adalah suatu komponen yang sangat penting di dalam suatu siklus manufaktur. Jadi tanpa bahan baku
ya siklus manufakturnya tidak akan bisa berjalan sampai dengan titik akhir dari siklus akuntansi manufaktur kita. Oke. Nah, karena bahan baku merupakan komponen yang sangat penting dan merupakan komponen dasar yang digunakan dalam proses manufaktur, sehingga bahan baku ini nanti jenisnya pun akan sangat berbeda-beda, tergantung dari produk jadi atau tergantung dari produk akhir yang dihasilkan dari siklus akuntansi manufaktur tersebut. Atau dengan kata lain, bahan baku itu nanti sangat tergantung dari produk yang akan kita hasilkan. Oke. Nah, bahan baku itu juga bisa kita kategorikan ke dalam dua jenis sebetulnya ya. Ada yang disebut dengan bahan langsung atau bahan baku langsung atau kita kenal dengan direct material. Nah, apa yang dimaksud dengan direct material? Yaitu bahan baku yang dapat dihubungkan secara fisik dan langsung ke produk jadi selama proses produksi. Jadi bahan langsung atau bahan baku langsung itu adalah bahan atau komponen yang secara langsung dan bentuknya fisik gitu ya dapat dihubungkan ke produk jadi kita. Jadi bahan baku itu sifatnya langsung bisa kita identifikasikan kepada produk barang jadi kita. Di sini untuk suatu produk di mana produk akhirnya adalah kue, bahan bakunya yang kita butuhkan adalah tepung terigu. Nah, akan berbeda kalau misalnya produk akhir dari siklus akuntansi atau siklus manufaktur kita nanti akan menghasilkan kursi, berarti bahan bakunya adalah kayu. Nah, kemudian juga akan berbeda kalau misalnya produk akhirnya adalah baju, dengan demikian bahan bakunya nanti adalah kain. Nah, jadi bahan baku di sini sekali lagi akan berbeda untuk setiap siklus dalam manufaktur tergantung dari produk jadi kita nanti. Nah, misalnya sekarang untuk manufaktur di mana produk akhirnya atau produk jadinya adalah benang dengan kain, ya sudah pasti berarti nanti bahan bakunya adalah benang ya. Nah, itu adalah direct material. Jadi sekali lagi direct material adalah bahan baku yang dapat dihubungkan secara fisik dan langsung kepada produk jadi. Oke. Nah, contohnya seperti pada ulasan di bawah ini ya, tepung terigu untuk produk kue, kayu untuk produk kursi. Jadi tepung terigu, kayu, kain ini adalah bahan baku untuk produk-produk kue, kursi, dan baju. Oke. Nah, selain ada bahan baku yang sifatnya langsung atau dapat dihubungkan secara fisik kepada produk jadi, ada juga bahan baku yang sifatnya tidak dapat dihubungkan dengan mudah ke produk. Oke ya. Jadi ada bahan-bahan lain di dalam kegiatan proses produksi kita di mana bahan tersebut tidak dapat dihubungkan dengan mudah ke produk jadi. Nah, bahan yang seperti ini kita kenal dengan bahan tidak langsung atau indirect material. Oke. Nah, contoh indirect material berarti adalah bahan-bahan yang memang tidak dapat dihubungkan secara langsung kepada produk jadi, itu pun akan sangat tergantung dari produk akhir kita. Nah, contoh di sini karena tadi kalau untuk produk kue bahan bakunya ada tepung terigu. Nah, untuk menghasilkan kue itu kan kita butuh bahan pembantu lainnya atau bahan penolong lainnya. Misalnya kita butuh gula ya, butuh vanili, butuh margarin, kemudian butuh essence rasa-rasa yang lain gitu ya. Nah, beberapa jenis bahan tersebut itu tidak kita kategorikan sebagai direct material, tapi kita kategorikan sebagai indirect material atau bahan tidak langsung. Atau seringkali kita juga mungkin pernah nanti akan melihat beberapa literatur menyebutkannya sebagai bahan penolong ya. Nah, jadi seperti gula, vanila gitu ya, itu tidak masuk ke dalam direct material tapi masuk ke dalam indirect material. Pun sama kalau kita tadi industrinya produk jadinya adalah kursi. Kayu itu sebagai bahan baku. Tapi kayu tidak bisa menjadi kursi kalau tidak dibantu oleh bahan-bahan yang lain. Nah, contoh di sini adalah paku.
paku bagi industri yang menghasilkan produk jadi dalam bentuk kursi adalah merupakan indirect material atau bahan tidak langsung. Nah, kemudian untuk industri di mana produk akhirnya adalah baju, kancing merupakan jenis dari bahan tidak langsung atau bahan penolong, ya. Nah, karena indirect material bukan direct material, ya, sehingga bahan penolong atau bahan tidak langsung kita akan masukkan menjadi bagian dari overhead pabrik. Ya, jadi selain bahan langsung atau direct material, berarti akan kita masukkan ke dalam manufacturing overhead atau overhead pabrik. Oke. Nah, mengapa bahan tidak langsung atau bahan penolong masuk ke bagian dari overhead pabrik? Karena tidak menjadi bagian secara fisik dari produk jadi tersebut, kemudian tidak dapat ditelusuri karena hubungan fisiknya dengan produk jadi terlalu kecil dari segi biaya. Jadi komponen biaya itu kecil gitu ya, sehingga kita masukkan ke dalam manufacturing overhead. Oke. Nah, yang kedua, komponen dari biaya produksi yang kedua adalah direct labor, ya, atau tenaga kerja langsung. Nah, apa yang dimaksud dengan direct labor atau tenaga kerja langsung? Adalah pekerja pabrik yang pekerjaannya dapat dihubungkan secara fisik dan langsung dengan proses konversi bahan baku menjadi produk jadi. Oke, jadi kalau dibahasakan lebih mudah, yang dimaksud dengan direct labor atau tenaga kerja langsung adalah pekerja atau buruh yang secara langsung bersentuhan dengan proses produksi kita, bersentuhan langsung dengan bahan baku kita, ya, untuk berubah menjadi barang jadi. Oke. Nah, sekarang contoh dari tenaga kerja langsung atau direct labor di suatu manufaktur, misalnya industrinya adalah produk jadinya berupa baju. Nah, pemotong dan penjahit pada produk baju itu merupakan tenaga kerja langsung, karena bagian yang motong kain, kemudian bagian yang menjahit itu kan langsung bersentuhan dengan bahan baku kita tadi, ya. Nah, namun juga di pabrik, di dalam pabrik kita itu juga ada beberapa tenaga kerja yang turut serta di dalam proses produksi kita, namun si tenaga kerja tadi tidak berhubungan langsung dengan proses konversi bahan baku menjadi produk jadi tersebut, ya. Misalnya tenaga pengawas di dalam pabrik, kemudian supervisor pabriknya, ya, kemudian bagian pencatat waktunya. Nah, tenaga kerja seperti itu tidak kita kategorikan sebagai direct labor, tapi kita kategorikan sebagai indirect labor. Nah, karena indirect labor tidak boleh kita kategorikan sebagai direct labor, gitu ya, perlakuannya akan sama seperti indirect material, yaitu merupakan bagian dari manufacturing overhead. Jadi indirect material dan indirect labor, sekalipun dua-duanya adalah bahan baku dan tenaga kerja, tapi kan bahan bakunya tidak langsung, tenaga kerjanya juga tidak langsung, sehingga kita akan masukkan ke dalam bagian dari manufacturing overhead. Oke. Nah, biaya yang ketiga yang merupakan komponen dari biaya produksi adalah manufacturing overhead atau overhead pabrik. Oke. Apa yang dimaksud dengan manufacturing overhead atau overhead pabrik, ya? Overhead pabrik adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan secara langsung dengan proses produksi. Biaya-biaya tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai direct material ataupun direct labor. Jadi, manufacturing overhead atau overhead pabrik adalah biaya-biaya yang ada di pabrik namun tidak berhubungan secara langsung dalam proses produksi. Nah, yang termasuk ke dalam manufacturing overhead itu tadi yang sudah kita jelaskan di awal, yaitu indirect material, itu kita masukkan ke dalam overhead pabrik. Kemudian juga indirect labor,
itu juga adalah komponen dari manufacturing overhead. Oke, kemudian juga penyusutan ya atau depreciation, misalnya pun ini penyusutan harus yang berada di lingkungan pabrik kita, yang berada dalam proses produksi kita. Nah, di sini gedung pabrik, mesin pabrik, itu penyusutannya boleh kita masukkan ke dalam manufacturing overhead. Atau beban biaya yang lain, misalnya biaya asuransi pabrik ya, kemudian biaya pajak pabrik, pemeliharaan fasilitas pabrik. Nah, itu boleh dimasukkan ke dalam manufacturing overhead. Oke, jadi biaya-biaya selain direct material atau bahan baku dan direct labor atau tenaga kerja langsung, tapi biaya itu ada di pabrik, itu kita masukkan ke dalam komponen manufacturing overhead. Oke. Nah, penentuan, pengklasifikasian, kemudian pengalokasian jenis biaya ini sangat penting ya, sangat penting. Jadi artinya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu harus bisa dialokasikan dengan tepat oleh manajemen dalam hal ini gitu ya, yang dibantu oleh akuntansi, bagaimana mengalokasikan biaya-biaya ini ke dalam pos-pos yang tepat. Karena penentuan biaya yang tepat itu nanti akan sangat mempengaruhi ke perhitungan dan penyajian akuntansi selanjutnya. Oke, khususnya untuk biaya produksi ini sangat penting karena biaya produksi ini nanti akan sangat menentukan berapa biaya pokok atau beban pokok dari produk yang akan kita jual nanti. Oke ya. Nah, sehingga kita harus sangat paham mana yang masuk ke dalam bahan baku atau mana yang masuk ke dalam biaya bahan baku, mana yang boleh kita masukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung, dan mana yang merupakan komponen dari biaya overhead pabrik. Kemudian juga terkait dengan biaya produksi tadi atau manufacturing cost, kita juga akan membagi menjadi dua dari 3 komponen B ini, kita akan membagi menjadi 2 kelompok biaya, yaitu kita melihat ada kategori prime cost dan conversion cost. Nah, prime cost itu adalah biaya utama. Nah, biaya utama di dalam proses produksi kita atau di dalam manufaktur itu kita bagi 2, yaitu direct material dan direct labor ya. Jadi biaya utama di dalam proses produksi itu adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung. Oke. Kemudian tenaga kerja langsung juga merupakan bagian dari conversion cost atau biaya konversi bersama dengan manufacturing overhead. Ya. Nah, sedangkan di manufaktur juga kita akan mengenal period cost atau biaya berdasarkan pada pembebanan waktunya. Nah, itu kita kenal dengan non manufacturing cost yang kita akan bagi 2, yaitu selling expense atau biaya penjualan dan administrative expenses atau biaya administrasi dan umum. Nah, 2 biaya ini tidak boleh kita kategorikan ke dalam biaya produk ya. Karena yang boleh kita perhitungkan sebagai biaya produk itu hanya tenaga kerja langsung, kemudian bahan baku langsung, dan manufacturing overhead. Sedangkan biaya-biaya penjualan, biaya administrasi dan umum itu tidak boleh kita kategorikan sebagai produk cost karena 2 biaya ini atau biaya selling, biaya penjualan dan biaya administrasi merupakan komponen dari period cost atau biaya berdasarkan pada periode waktu. Nah, terkait dengan penentuan dari biaya produksi ini gitu ya. Biaya produksi ini seperti sudah dijelaskan di awal itu sangat penting untuk menjadi dasar bagi manufaktur untuk menyajikan laporan keuangan selanjutnya ya. Nah, ada beberapa atau ada perbedaan yang perlu kita pahami terkait bagaimana nanti penyajian laporan keuangan di antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya itu perusahaan dagang. Oke, yaitu pada saat kita akan menyusun laporan laba rugi atau income statement. Nah, penyusunan laporan laba rugi di antara perusahaan dagang dan manufaktur itu ada perbedaan yang harus kita pahami benar-benar gitu ya. Karena dari perbedaan ini nanti akan menentukan ketepatan penyajian laporan keuangan kita. Oke. Perlu diingatkan kembali gitu ya. Berdasarkan sistem persediaan periodik, laporan laba rugi
atau income statement perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu berbeda dalam perhitungan cost of goods sold atau harga pokok penjualan atau beban pokok penjualannya. Jadi perbedaan laba rugi atau laporan laba rugi antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur jika metode pencatatannya menggunakan atau metode sistem persediaannya menggunakan periodik, nanti perbedaannya akan bisa kita lihat dari perhitungan beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Oke. Nah, di review kembali ya. Pada perusahaan dagang, cost of goods sold atau harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan dihitung dengan menambahkan persediaan awal barang dagangan dan kita tambahkan dengan harga pokok barang yang kita beli atau di beberapa buku kita kenal dengan pembelian bersih ya. Lalu kita akan mengurangkannya dengan persediaan akhir barang dagangan sehingga kita akan menemukan beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Oke, jadi waktu di dagang mudah-mudahan masih ingat untuk menentukan beban pokok penjualan dengan sistem persediaan periodik, kita menghitungnya dengan persediaan awal barang jadi, ya, ditambah dengan harga pokok barang yang dibeli atau pembelian bersih barang jadi, kemudian kita akan mengurangkannya dengan persediaan barang jadi akhir, ya, sehingga kita bisa menentukan angka beban pokok penjualannya atau harga pokok penjualannya. Nah, sedangkan pada perusahaan manufaktur, cost of goods sold itu atau beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan dihitung dengan menambahkan persediaan awal produk jadi atau beginning finished good inventory dan harga pokok produksi atau cost of good manufacture. Lalu kita akan mengurangkannya dengan persediaan akhir produk jadi. Oke. Jadi di perusahaan manufaktur untuk mencari biaya pokok penjualan atau harga pokok penjualan, kita tidak menambahkan dengan pembelian bersih barang jadi. Mengapa? Karena di perusahaan manufaktur, barang yang akan kita jual itu harus kita produksi terlebih dahulu atau harus kita buat terlebih dahulu. Sehingga untuk menentukan beban pokok penjualan atau biaya pokok penjualan atau harga pokok penjualan itu harus kita cari terlebih dahulu perhitungan harga pokok produksinya. Karena dari harga pokok produksi ini nanti akan kita tambahkan dengan persediaan awal produk jadi kita. Lalu akan kita kurangkan selanjutnya dengan persediaan akhir dari produk jadi kita sehingga kita bisa menentukan biaya pokok penjualannya. Oke, jadi kalau di runtunnya untuk menghitung beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan di manufaktur itu kita dapat dari persediaan produk jadi awal ditambah dengan biaya pokok produksi dikurangi dengan barang jadi akhir. Itulah harga pokok penjualan atau beban pokok atau biaya pokok penjualan ya. Oke. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi kalau di perusahaan dagang untuk menentukan cost of goods sold atau harga pokok penjualan ini kita awali dari beginning merchandise inventory atau persediaan awal barang jadi ditambah dengan harga pokok pembelian ya dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir dapat cost of goods sold. Sedangkan di manufaktur untuk memperoleh cost of goods sold atau harga pokok penjualan itu didapat dari persediaan awal barang jadi ditambah dengan biaya pokok produksi ya dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Nah, jadi perbedaannya di warna kuning. Kalau di dagang ditambah dari pembelian barang jadi, kalau di sini didapat atau ditambah dengan cost of good manufaktur atau biaya pokok produksi. Nah, artinya berarti di manufaktur sebelum kita menentukan harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan, ya mohon maaf kita harus terlebih dahulu menghitung biaya pokok produksinya ya. Jadi tidak mungkin akan muncul angka di sini kalau kita tidak tahu tiga data ini, yaitu persediaan barang jadi awalnya, kemudian biaya pokok produksinya dan persediaan barang jadi akhir.
Oke, nah ini adalah ilustrasi sederhana secara parsial ya. Jadi di sini hanya menampilkan bagaimana perbedaan nanti perhitungan biaya pokok penjualan atau harga pokok penjualan ya dengan di antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah ini contoh kalau kita akan menghitung cost of goods sold atau biaya pokok penjualannya gitu ya di perusahaan dagang. Di sini pertama kita akan menentukan dulu barang jadi awal, diasumsikan kita punya data di mana barang jadi awal tanggal 1 Januari tahun 2015 itu ada persediaan barang jadi sebesar $70. Kemudian selama tahun 2015 pembelian untuk barang jadi bersih kita yaitu sebesar 650. Oke, persediaan barang jadi awal ditambah dengan biaya atau harga pokok barang yang dibeli itu adalah barang yang siap untuk dijual atau cost of goods available for sale ya. Dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Nah, inilah yang kita dapat yaitu harga pokok penjualan atau biaya pokok penjualan. Oke, nah ini di dagang. Lantas bagaimana di manufaktur? Tadi perbedaan dengan manufaktur untuk mencari cost of goods sold itu dari cost of goods manufaktur atau dari biaya pokok produksinya, ya. Jadi sama seperti di dagang untuk menentukan harga pokok penjualan itu Anda cari dahulu persediaan barang jadi awal, diasumsikan kita punya persediaan barang jadi awal dengan nilai $90. Kemudian dari perhitungan biaya pokok produksi, ternyata biaya pokok produksi yang kita dapat yaitu dari perhitungan sebesar 370. Sehingga barang jadi awal ditambah dengan biaya pokok produksi, inilah barang jadi yang siap untuk kita jual. Dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, yaitu pada tanggal 31 Desember, inilah biaya pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Nah, jadi perbedaannya adalah di sini. Kalau tadi cost of good purchase, ini adalah cost of good manufaktur ya. Kalau di dagang adalah pembelian bersih atau harga pokok pembeliannya. Kalau di sini adalah harga pokok produksi. Oke. Nah, ini adalah partial income statement. Jadi laporan secara parsial. Artinya kita belum selesai di laporan laba rugi ya. Ya, baru di perhitungan biaya pokok penjualan atau harga pokok penjualannya saja. Oke. Nah, dari perhitungan cost of goods sold ini seperti di perusahaan dagang, di manufaktur pun nanti biaya pokok penjualan ini akan menjadi informasi yang kita bawa atau kita sajikan sebagai komponen di perhitungan laba rugi kita ya, yaitu untuk membentuk atau menentukan apakah perusahaan memperoleh laba kotor atau mengalami kerugian. Ilustrasi di sini ya, bagaimana kita melihat ilustrasi mengklasifikasikan biaya pada suatu perusahaan manufaktur. Jadi kita sudah mengenal ada product cost dan ada period cost, juga kita sudah mengenal ada prime cost dan ada conversion cost. Jadi anggaplah kita punya data di sini ya, punya data sederhana bagaimana kita akan mengklasifikasikan biaya-biaya ini, apakah masuk ke direct material, apakah masuk ke direct labor, apakah masuk ke manufacturing overhead, apakah masuk ke period cost, ke prime cost, dan conversion cost. Jadi di sini berlatih bagaimana mengklasifikasikan biaya maksudnya ya. Nah di sini adalah item biayanya. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku ya. Biaya bahan baku yaitu 10.000 per produknya ya. Oke. Kemudian juga ada tenaga kerja langsung, kemudian ada depresiasi dan seterusnya. Oke. Kita lihat dulu yang nomor 1. Nah, material cost. Oke, Anda boleh silakan maksudnya di sini bagaimana kita akan mengklasifikasikan material cost ini, apakah masuk ke direct material, masuk ke direct labor atau manufacturing overhead atau period cost atau prime cost atau conversion cost. Nah, material cost ini adalah komponen dari direct material sehingga kita masukkan ke dalam product cost. Kemudian labor cost atau tenaga kerja ini juga masuk ke dalam komponen product cost sebagai direct labor. Kemudian depreciation on new equipment atau penyusutan untuk peralatan baru itu kita masukkan ke dalam komponen product cost yaitu manufacturing overhead. Kemudian property tax atau beban pajak ya, pajak gedung ini kita masukkan ke dalam komponen manufacturing overhead. Kemudian advertising cost atau beban iklan
ini kita masukkan ke dalam period cost karena masuk ke dalam komponen penjualan ya. Kemudian sales commission juga tidak boleh masuk ke product cost, tapi masuk ke dalam period cost ya. Kemudian maintenance salaries, itu kita kategorikan atau klasifikasikan ke dalam manufacturing overhead karena berarti di sini biaya pemeliharaan gedung ya. Kemudian salary of plant manager atau gaji untuk manajer gedung pabrik ini juga merupakan komponen dari product cost masuk ke dalam manufacturing overhead ya. Nah, kemudian cost of shipping per factors ini masuk ke dalam period cost sebagai biaya pengiriman barang. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari 9 item biaya ini ternyata yang masuk ke dalam komponen product cost atau biaya produksi kita hanya 6 biaya ya, yaitu material, labor cost, kemudian depreciation on new equipment-nya, property tax-nya, kemudian maintenance salaries-nya, sama salary of plant manager. Nah, dari klasifikasi ini kita bisa nanti menentukan berapa biaya produksinya, ya, berapa total biaya produksinya. Oke. Nah, jadi untuk menentukan berapa total biaya produksi yang sudah saya jelaskan di awal, biaya produksi itu ada 3. Yang pertama biaya bahan baku langsung atau bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik atau manufacturing overhead. Oke. Nah, total biaya produksi atau manufacturing cost adalah jumlah dari biaya produk, yaitu direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Non-trade and company misalnya memproduksi 10.000 unit produk pintu kayu pada tahun pertama. Nah, berapa nih total biaya produksinya? Tadi sudah kita lihat ya, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 biaya yang diklasifikasikan oleh kita sebagai biaya produk ya, atau sebagai biaya produksi atau sebagai manufacturing cost. Oke. Sehingga untuk material cost atau untuk bahan baku dengan 10.000 unit produk yang dihasilkan, berarti total untuk biaya bahan bakunya adalah $100.000. Kemudian untuk tenaga kerja langsung $8 dikali dengan jumlah produk yang dihasilkan, yaitu $80.000. Kemudian untuk penyusutan peralatan barunya ada $25.000. Kemudian property tax-nya $6.000. Kemudian biaya pemeliharaan gedung $28. Kemudian beban biaya gaji manajer itu $70. Nah, total 3 atau total 6 biaya ini adalah total dari manufacturing cost kita, yaitu sebesar 309. Sehingga dari data-data ini kita mengetahui kalau total biaya produksi atau total manufacturing cost-nya adalah $309. Oke ya. Nah, biaya produksi ini nanti akan mempengaruhi bagaimana perhitungan dari biaya pokok produksi kita. Oke ya. Biaya produksi yang sudah dijelaskan di awal itu akan mempengaruhi berapa biaya pokok produksi sebagai dasar bagi perusahaan manufaktur untuk menentukan biaya pokok penjualan. Nah, di perusahaan manufaktur dan dagang tadi sudah kita melihat perbedaan pada saat kita akan menyusun laba rugi ya, yaitu adanya perhitungan biaya pokok produksi sebagai komponen untuk menghitung laba kotor sebagai penentu langkah selanjutnya adalah menentukan laba bersih perusahaan. Pun di laporan keuangan lainnya, yaitu di laporan balance sheet atau laporan posisi keuangan atau neraca di sini ya, balance sheet atau neraca atau laporan posisi keuangan, di perusahaan dagang itu hanya menyajikan satu jenis persediaan, yaitu barang jadi saja atau finished good. Sedangkan di perusahaan manufaktur kita memiliki 3 akun persediaan, yaitu finished good inventory atau persediaan barang jadi, yaitu menunjukkan harga pokok dari produk jadi. Kemudian work in process inventory atau barang dalam proses, yaitu menunjukkan harga pokok dari unit yang diproduksi tapi belum selesai pada tanggal neraca itu pada tanggal kita akan menyusun laporan. Kemudian persediaan bahan baku, yaitu menunjukkan harga pokok dari bahan baku. Jadi perbedaan lainnya di antara dagang dan manufaktur di dalam laporan keuangannya, yaitu kalau di laporan laba rugi di dagang
kita tidak menghitung biaya pokok produksi, namun di manufaktur kita akan menghitung biaya pokok produksi sebagai komponen untuk menentukan harga pokok penjualan ya. Nah, sedangkan di laporan neraca atau di balance sheet atau di laporan posisi keuangan, perbedaan di antara dagang dan manufaktur itu bisa kita lihat dari persediaan ya. Kalau di dagang kita hanya melihat atau mengenal satu persediaan, yaitu persediaan barang jadi. Nah, di manufaktur kita mengenal 3 persediaan, yaitu persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dan proses, dan persediaan barang jadi. Oke ya, nah ini adalah gambaran sederhana kita bicara tentang neraca atau balance sheet atau laporan posisi keuangan ya. Ini kalau kita bicara perusahaan dagang, di sini ada kas, kemudian ada piutang bersihnya, kemudian ada ini, yaitu barang jadi ya. Kemudian ada asuransi dibayar di muka sebesar 22 sehingga total current asetnya adalah 7,2. Jadi perbedaannya di sini. Jadi di dagang hanya ada persediaan barang jadi. Nah, sedangkan untuk manufaktur di laporan posisi keuangannya atau di laporan neracanya kita akan mengenal 3 persediaan sebagai komponen dari atau bagian dari aset lancar ya, yaitu persediaan barang jadi, kemudian barang dalam proses, kemudian persediaan bahan baku. Nah, 3 persediaan ini adalah 3 persediaan yang ada di manufaktur dan tidak hanya ada satu di dagang yaitu barang jadi saja. Nah, 2-nya adalah tambahan dari perusahaan manufaktur kita yaitu barang dalam proses dan bahan baku. Oke. Nah, itu adalah perbedaan yang cukup signifikan di laporan di penyajian laporan keuangan di perusahaan antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Oke. Nah, terkait dengan penyajian laporan keuangan tadi, kita kan tidak bisa ya menyusun laporan neraca atau laporan posisi keuangan kalau kita tidak menyusun terlebih dahulu laporan laba rugi kita. Nah, dengan demikian di perusahaan manufaktur pun untuk menyusun laporan neraca atau laporan posisi keuangan ya kita harus terlebih dahulu menyusun laporan laba rugi ya. Sudah dijelaskan juga di awal bahwa laporan laba rugi di perusahaan manufaktur itu harus memperhitungkan berapa biaya pokok produksi karena dari biaya pokok produksi akan menentukan berapa harga pokok penjualan atau berapa biaya pokok penjualan dari barang yang akan kita jual nanti ya. Nah, baik. Terkait dengan bagaimana perhitungan dari harga pokok produksi sebagai komponen di dalam penyusunan laba rugi perusahaan manufaktur, maka selanjutnya adalah bagaimana kita akan menghitung harga pokok produksi. Oke. Nah, harga pokok produksi itu diperoleh dari pengurangan persediaan akhir barang dalam proses ya. Atau ending work in process inventory dari total harga pokok barang dalam proses ya. Nah, kemudian jumlah harga pokok barang dalam proses periode berjalan itu terdiri dari persediaan awal barang dalam proses ditambah dengan total biaya produksi atau ditambah total manufacturing cost ya. Jadi untuk menentukan berapa harga pokok produksi itu kita dapat dari harga pokok produksi diperoleh dari pengurangan persediaan akhir barang dalam proses, pengurangan dari persediaan akhir barang dalam proses dari total harga pokok barang dalam proses. Sementara total harga barang dalam proses itu didapat dari persediaan awal barang dalam proses ditambah dengan total biaya produksi. Nah, secara berdasarkan skema mungkin kita bisa melihat ya bagaimana menghitung biaya pokok produksi, yaitu didapat dari barang dalam proses awal ditambah total biaya produksi atau total manufacturing. Jadi barang dalam proses awal ditambah total manufacturing cost atau total biaya produksi, ini adalah total cost of work in process atau total biaya barang dalam proses. Nah, total biaya dalam proses dikurangi dengan barang dalam proses akhir, inilah biaya pokok produksi. Ya, jadi biaya pokok produksi didapat dari barang dalam proses awal ditambah total biaya produksi. Tadi masih ingat biaya produksi itu ada 3, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Ya, oke, barang dalam proses awal ditambah total manufacturing cost ini adalah total cost of work in process atau total barang dalam proses. Ya.
total biaya barang dalam proses dikurangi barang dalam proses akhir, inilah biaya pokok produksi. Oke. Ya. Nah, untuk mohon maaf, ini juga sama ya, seperti tadi dipersingkat saja. Barang dalam proses awal ditambah total biaya produksi dikurangi barang dalam proses akhir. Nah, inilah biaya pokok produksi ya. Barang dalam proses awal ditambah total biaya produksi dikurangi barang dalam proses akhir, inilah biaya pokok produksi. Oke. Nah, secara sederhana kita akan melihat bagaimana skema atau formulasi untuk menghitung biaya pokok produksi jika kita mengawali perhitungan biaya pokok produksi ini dengan penentuan barang dalam proses awal. Karena bisa saja nanti ada perhitungan untuk menentukan biaya pokok produksi jika diawali dari persediaan bahan baku. Perhitungannya sama ya, hanya berbeda skema saja. Nah, di sini misalnya perhitungan biaya pokok produksi di Olsen Manufacturing Company ya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Oke. Jadi formulanya adalah jika kita menghitung biaya pokok produksi ya dari penentuan barang dalam proses awal terlebih dahulu, langkah pertama adalah tentukan oleh kita atau cari data oleh kita berapa barang dalam proses awal. Nah, diasumsikan pada gambaran di sini barang dalam proses awalnya adalah di tanggal 1 Januari karena laporan ini berlaku untuk tahun 2015. Oke. Nah, dapat dari mana data-data ini anak-anak? Data ini didapat dari neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, diasumsikan bahwa data ini sudah kita peroleh dari neraca saldo kita. Ya. Oke. Di neraca saldo kita punya data barang dalam proses tanggal 1 Januari sebesar $18.400. Kalian simpan sebagai barang dalam proses awal. Langkah selanjutnya adalah tentukan berapa pemakaian bahan baku atau berapa biaya bahan baku kita. Untuk menentukan berapa biaya bahan baku didapat dari bahan baku awal, jadi cari data oleh kalian berapa bahan baku awal di tanggal 1 Januari ya. Nah, dari data kita mengetahui bahan baku awal kita tanggal 1 Januari adalah 16.700. Oke. Nah, persediaan bahan baku awal ini akan kita tambahkan dengan pembelian bahan baku selama tahun 2015. Oke. Persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian bahan baku, inilah yang kita kenal dengan bahan baku yang siap untuk dipakai. Nah, bahan baku yang siap untuk dipakai untuk apa? Yaitu untuk proses produksi. Ya. Nah, bahan baku yang siap untuk dipakai dikurangi dengan bahan baku akhir, inilah biaya bahan baku. Jadi dari bahan baku yang ada sebesar 169.200 ini, ternyata yang digunakan di dalam proses produksi hanya 146.400. Oke. Kemudian berapa tenaga kerja langsungnya? Tenaga kerja langsung yang sudah diketahui adalah $175.600. Oke. Berarti sudah ada dua komponen biaya produksi, yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Oke, langkah selanjutnya adalah cari berapa total dari manufacturing overhead kita atau berapa manufacturing overhead kita. Oke, anggap saja dari data kita memiliki data indirect labor atau tenaga kerja tidak langsungnya adalah 14.300. Kemudian biaya pemeliharaan biaya perbaikan pabriknya adalah 12.600. Kemudian juga ada biaya utilitas sebesar 10.100. Kemudian juga ada biaya penyusutan sebesar 9.440. Biaya asuransi pabriknya sebesar 8.360. Nah, kita jumlahkan total biaya manufacturing ini sehingga kita punya total biaya manufacturing sebesar 54.800. Oke. Nah, total biaya manufacturing sebesar 54.800 akan kita jumlahkan dengan tenaga kerja langsung sebesar $175.600. Kemudian kita tambahkan lagi dengan pemakaian bahan langsung atau pemakaian bahan baku sebesar $146.400. Pemakaian bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah total manufacturing overhead
inilah total biaya produksi. Nah, total biaya produksi ditambah dengan barang dalam proses awal, inilah yang disebut dengan total biaya barang dalam proses atau total cost of work in process. Oke. Total cost of work in process dikurangi dengan work in process Desember tanggal 31 atau dikurangi dengan barang dalam proses akhir tanggal 31 Desember, inilah yang disebut dengan biaya pokok produksi. Oke, ini jadi alurnya sama seperti di skema kita sebelumnya, yaitu barang dalam proses awal ditambah dengan total biaya produksi adalah biaya total barang dalam proses dikurangi barang dalam proses akhir, inilah biaya pokok produksi. Oke, jadi sekali lagi biaya produksi didapat dari barang dalam proses awal ditambah dengan total biaya produksi dikurangi dengan barang dalam proses akhir. Inilah biaya pokok produksi. Oke, baik. Nah, ini adalah perhitungan biaya pokok produksi kalau kita menggunakan formulasi diawali dari penentuan barang dalam proses, ya. Karena bisa aja ada skema lain untuk menghitung berapa penentuan biaya pokok produksi jika kita menggunakan bahan baku sebagai data awal, ya. Ini juga skema yang lain berbahasa Indonesia jika kalian membutuhkan, ya. Persediaan awal produk jadi ditambah dengan biaya pokok produksi nanti akan menghasilkan persediaan produk jadi yang tersedia untuk dijual. Nah, persediaan produk jadi yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir produk jadi, inilah biaya pokok penjualan. Nah, jadi yang ini adalah penjelasan bagaimana kaitan tadi, ya, yaitu kaitan dari perhitungan biaya pokok produksi sebagai komponen untuk menghitung biaya pokok penjualan. Jadi untuk menentukan biaya pokok penjualan di manufaktur itu didapat dari persediaan awal produk jadi ditambah dengan biaya pokok produksi, dan ini adalah persediaan produk jadi yang tersedia untuk dijual, ya, dikurangi dengan persediaan akhir produk jadi, inilah biaya pokok penjualan, ya. Nah, kemudian juga tadi sudah dijelaskan, ya, bagaimana cara menghitung biaya pokok produksi. Di sini kita punya, jadi di sini rumus runtunan, ya, jadi artinya kita memberikan rumus yang terpotong-potong. Kemudian di sini kita punya persediaan awal barang dalam proses, ya. Kemudian dari persediaan awal barang dalam proses ini akan kalian tambahkan dengan total biaya produksi, di mana total biaya produksi ini dapat dari biaya bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead. Nah, ini adalah total biaya produksi. Persediaan awal barang dalam proses ditambah total biaya produksi atau total biaya manufacturing, ya. Yang ini adalah total biaya barang dalam proses. Dikurangi dengan barang dalam proses akhir, inilah biaya pokok produksi. Inilah biaya pokok produksi. Jadi saya memberikan rincian rumus lagi, gitu, ya, rincian formula lagi, mudah-mudahan bisa lebih dipahami, ya. Nah, dari biaya pokok produksi ini, bagaimana cara menghitung pemakaian bahan baku. Jadi kalau tadi kan kita menghitungnya dari yang awal, gitu, ya. Sekarang bagaimana kita memecah-mecah rumus, ya. Nah, untuk menghitung berapa biaya bahan baku itu kalian boleh dari atau cara menghitung dengan cara tentukan persediaan awal bahan bakunya. Nah, kemudian dari persediaan awal bahan baku ini kalian nanti akan tambahkan dengan pembelian bahan baku neto, di mana pembelian bahan baku neto ini didapat dari pembelian bahan baku ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi retur pembelian bahan baku dikurangi potongan pembelian bahan baku, ya. Nah, nanti kita punya pembelian bahan baku neto. Pembelian bahan baku neto ditambah dengan persediaan awal bahan baku dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir. Nah, inilah biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku yang kalian dapat, nah ini maksud saya, ya. Jadi perhitungan biaya bahan baku ini atau penentuan biaya bahan baku ini kalian dapat dari rumus di sini, maksudnya, ya, dari perhitungan di sini, ya. Nah, jadi kita runtun, gitu. Jadi kita tahu untuk menghitung biaya bahan baku ini kita dapat dari mana, gitu, ya. Kemudian untuk menghitung biaya pokok produksi itu dapat dari mana, ya. Jadi sekali lagi
rumus biaya bahan baku ini kita pakai, rumus biaya bahan baku ini kita pakai untuk menentukan angka di sini maksudnya, ya, untuk menentukan angka di sini. Oke, baik. Nah, ini adalah perhitungan lengkap, ya. Jadi perhitungan secara lengkap bagaimana kita menghitung biaya pokok produksi, ya, jika kita sudah memiliki data-data di neraca saldo. Jadi anggap saja kita punya contoh gambaran lain bagaimana menghitung biaya pokok produksi. Nah, ceritanya ini adalah PT Aena, yaitu laporan biaya pokok produksi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2002. Ya, anggap saja ini kita punya data dari dari neraca saldo kita, di mana kita memiliki data ada persediaan awal untuk bahan baku sebesar 1.200.000. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, kita boleh menghitung laporan biaya pokok produksi dari penentuan barang dalam proses awal terlebih dahulu atau dari persediaan bahan baku awal terlebih dahulu. Sama saja nanti perhitungannya, ya. Oke. Nah, ini adalah formula kalau kita menentukan biaya pokok produksi dengan formula perhitungan biaya bahan baku terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya ada persediaan bahan baku awal sebesar 1.200.000. Nah, langkah selanjutnya adalah kita nanti akan mencari berapa biaya bahan baku kita. Nah, untuk menentukan biaya bahan baku, ini didapat dari persediaan bahan baku awal, kita tambahkan dengan pembelian bahan baku neto atau pembelian bahan baku bersih. Ya. Persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku bersih, ini adalah bahan baku yang tersedia untuk produksi. Dikurangi dengan bahan baku akhir, inilah pemakaian bahan baku. Nah, untuk mencari pembelian bersih sebesar 9.700, didapat dari pembelian bahan baku 9.500.000 ditambah beban akut pembelian dikurangi dengan retur pembelian dikurangi dengan potongan pembelian. Nah, ini adalah pembelian bahan baku neto sebesar 9.700.000. Pembelian bahan baku neto 9.700.000 ditambah persediaan awal bahan baku, inilah bahan baku yang siap untuk dipakai. Nah, bahan baku yang siap untuk dipakai dengan nilai 10.900.000 dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir, inilah biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ditambah dengan tenaga kerja langsung, ditambah dengan total biaya overhead, ya, ditambah dengan total biaya overhead, inilah biaya produksi. Jadi 10.500.000 ditambah 7.200.000 ditambah dengan 9.900.000, inilah biaya produksi. Belum harga pokok produksi, baru total biaya produksi. Ya, total biaya produksi 27.600.000 ditambah barang dalam proses awal dikurangi dengan barang dalam proses akhir, inilah biaya pokok produksi. Nah, ini adalah biaya pokok produksi. Nah, biaya pokok produksi sebesar 27.700.000 ini menjadi dasar kita untuk menyusun biaya pokok penjualan. Ya, didapat dari mana biaya pokok penjualan? Didapat dari persediaan awal barang jadi ditambah biaya pokok produksi. Nah, yang 27.700 ini, 27.700.000 ini didapat dari perhitungan biaya pokok produksi di sini. Ya, persediaan awal barang jadi ditambah biaya pokok produksi adalah barang jadi yang siap untuk dijual sebesar 29.400.000. Dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir atau produk jadi akhir sebesar 800.000, inilah biaya pokok penjualan. Ya, inilah biaya pokok penjualan. Nah, dari biaya pokok penjualan inilah yang nanti akan kalian bawa sebagai dasar untuk menyusun laporan laba rugi. Oke. Nah, seperti biasa laporan laba rugi seperti di perusahaan dagang, yaitu kita mencari dulu laba kotor, ya. Nah, didapat dari mana laba kotor? Laba kotor kita dapat dari penjualan bersih, ya. Penjualan bersih neto 4.500 dikurangi biaya pokok penjualan. Nah, biaya pokok penjualan ini kita dapat dari laporan sebelumnya, yaitu dapat dari sini, ya. Yaitu dari laporan biaya pokok penjualan. Oke. Penjualan bersih dikurangi biaya pokok penjualan, inilah laba kotor. Oke, dari mana kita dapat penjualan bersih atau penjualan neto? Didapat dari penjualan dikurangi dengan retur penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Inilah penjualan bersih. Penjualan bersih dikurangi biaya pokok penjualan, inilah laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan beban operasi, yaitu beban pemasaran atau beban penjualan,
dan beban administrasi dan umum dengan total 7.800.000. Inilah laba usaha. Jadi laba usaha didapat dari laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Oke. Nah, karena PT Aena memiliki pendapatan beban di luar usaha, yaitu pendapatan bunga dan beban bunga, di mana pendapatan bunganya lebih besar daripada beban bunga, sehingga selisihnya masih dalam bentuk pendapatan sebesar 700. Laba usaha ditambah pendapatan di luar usaha, inilah laba sebelum pajak. Ya. Dan laba sebelum pajak ini menjadi dasar kita menyusun laporan ekuitas atau laporan laba ditahan, ya. Karena laba ditahan merupakan komponen dari ekuitas, kita boleh juga menyusun laporan ekuitas dengan nama atau dengan bentuk laporan laba ditahan. Oke, ya. Nah, untuk laporan laba ditahan ini, karena di awal periode, yaitu di tanggal 1 Januari lalu, kita punya laba ditahan sebesar 6.500.000, kemudian kita tambah dengan laba tahun 2002 yang didapat dari perhitungan laba rugi di sini, ya. Oke, sehingga kita punya total 13.300. Namun dari laba ini di periode tahun 2002 ada yang kita bagikan sebagai hak pemegang saham yang kita kenal dengan dividen, ya. Jadi kalau di perusahaan perseorangan, dividen ini seolah-olah seperti preferred, ya. Oke. Kita kurangi dengan dividen 400.000 sehingga laba ditahan akhirnya adalah 9.300.000. Dan laba ditahan ini adalah komponen ekuitas, ya, sebagai bagian dari komponen ekuitas. Sehingga laba ditahan ini akan menambah nanti laporan posisi keuangan kita. Oke, ya. Oke. Baik, anak-anak. Inilah